C91. Nama, Urban Baniset Immortal Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Jia Yuan dan Wang Sheng saling berpandangan, dan mereka berdua melihat kain kasa yang menutupi lengan mereka, lalu melihat ekspresi polos di wajah Guo Xie, dan merasakan gelombang kegelisahan mengalir ke otak mereka. Kedua saudaraku, aku lupa mengingatkan kalian bahwa kalian tidak boleh marah saat mengoleskan obat. Jika tidak, itu akan memengaruhi kemanjuran obat. Guo Tai berkata dengan lebih polos. Tetua keempat, sialan kau. Sialan, mereka berdua tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Makanlah, kita tidak akan minum hari ini. Lagi pula, kita akan kembali setelah jam 12 besok untuk mengambil anggur. Siapa peduli, jika dia benar-benar bisa melakukannya untuk kita, aku akan membantunya mendapatkan surat keterangan dokternya. Selama kita tidak bisa membunuhnya, jika terjadi sesuatu di masa depan, aku akan menggantikannya. Bagaimanapun, dia adalah adik laki-laki kita. Wang Sheng tersenyum dan berkata, jangan khawatir tentang anggur itu, aku tidak percaya. Setelah kita selesai minum, pergilah dan ambilkan sedikit darinya. Bagaimana mungkin dia tidak memberi kita sedikit? Kakak ketiga, rencana kecilmu cukup bagus. Jia Yuan mengangguk sambil tersenyum, pemuda dari keluarga Murong datang untuk mengantarkan obat untuknya. Tampaknya si tua keempat cukup cakap. Mungkin, seperti yang dikatakan kakak Yao, si tua keempat diambil oleh seorang ahli. Tidak peduli murid ahli macam apa dia, atau kakak keempatnya, dia tetaplah kakak keempat kita. Dia telah menyelamatkan nyawa kakak Yao sebelumnya, dan kakak Yao telah membersihkan pantat kita sejak kita masih muda. Setelah Wang Sheng selesai berbicara, dia masuk ke mobilnya. Kakak ketiga, katakan padaku apa yang terjadi saat kau membuka kain kasa besok. Aku akan menyelesaikan masalah rumah keempat terlebih dahulu. Setelah itu, mobil Jia Yuan melaju kencang menuju perusahaannya. Kakak nakal, bagaimana denganku? Xiao Fei bertanya sambil tersenyum. Tenangkan hatimu dan berhati-hatilah dengan langkahmu. Kamu tidak bisa terus-terusan minum pil obat. Namun, ada beberapa hal yang aku perlukan agar kamu ikut denganku. Guo Xie tersenyum dan berkata, bersiaplah. Setelah 1 bulan, ikutlah denganku ke keluarga Gu. Ada beberapa hal yang harus kuurus. Baik, saudara, kamu tidak terlibat konflik dengan keluarga Gu, kan? Murong Fei tertegun dan bertanya dengan lembut. Keluarga Gu tidak sederhana. Tidak sederhana, itu akan lebih baik. Akan membosankan jika terlalu sederhana. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Kakak ipar, apakah kamu perlu keluarga Murongku untuk keluar? Jika itu bukan sesuatu yang besar, maka aku akan meminta ayahku untuk mengordinasikannya tanpa perlu ada konflik dengan keluarga Gu. Murong Long berkata dengan lembut. Meskipun 3 keluarga besar dewa adalah keluarga Murong, keluarga Namong, dan keluarga Xuan Yuan di permukaan, keluarga-keluarga Yanjing semuanya tahu bahwa keluarga Gu, yang merupakan keluarga yang tidak terlahir kembali, adalah bos Yanjing. Kau mencuri wanita tuan muda keluarga Gu, apakah kalian akan mengordinasikan masalah ini? Haha. Paman pertama, keluarga Murong tidak akan berpartisipasi. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Ketika Murong Long dan Murong Fei mendengar ini, wajah mereka dipenuhi dengan garis-garis hitam. Pria muda di depan mereka, yang seusia dengan mereka, mampu berjalan beberapa jalan di depan mereka dalam hal wanita, belum lagi gadis lembut dari keluarga Murong. Semua gadis adalah kebanggaan keluarga mereka masing-masing. Kakak ipar, masalah ini harus diselesaikan olehmu. Murong Long berkata dengan lembut, aku mendengar dari saudara Yuan bahwa kau akan membuka klinik medis. Pada hari pembukaan, kami datang untuk mengucapkan selamat kepada Anda dan saudara ipar Anda. 7 hari kemudian, jika Anda tidak memiliki bisnis klinik, jangan katakan bahwa saudara Anda tidak memberitahu Anda bahwa hanya ada 10 dokter per hari. Jika Anda merasa ada teman yang berhubungan baik satu sama lain, maka Anda dapat datang dan mengantre terlebih dahulu. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Kakak bajingan membuka klinik, kami pasti akan ke sana saat itu, hehe. Murong Fei berkata sambil tersenyum. Setelah mengantar Murong Fei dan Murong Long pergi, Guo Tai memanggil Sue Dazu dan Yuer ke ruang tamu, dan labu tuan tua diletakkan di atas meja. Kakak bajingan, mengapa labu Anda itu tergeletak di sana? Aku merasa sangat tidak nyaman, aku merasa seperti benda itu terus menatapku sepanjang waktu. Sue Dazu meminta tempat duduk. Jaraknya cukup jauh dari labu, tetapi dia tetap merasa tidak nyaman.
Saudara nakal, apakah kamu akan mencoba lagi hari ini? Yuer melihat labu di atas meja dan bertanya sambil tersenyum. Coba lagi, harta karun sialan ini ada di tanganmu, tetapi kamu hanya bisa menonton. Tidak senang, tidak senang. Guo Xie tersenyum dan berkata, kali ini, aku sudah memikirkannya. Aku akan meneteskan darah pada tongkat besar itu dan menggunakan darah pilar sebagai mata formasi. Aku tidak percaya bahwa aku tidak dapat merusak segel pada labu ini. Apakah kamu benar-benar akan menggunakan saripati darah pilar? Ini akan merusak pilar itu cukup banyak, tidak seperti gayamu. Yuer berkata sambil tersenyum. Labu itu berisi apa yang menjadi milik magis senior. Aku dapat merasakan berapa harganya, dan aku akan menggandakan jumlahnya untuk menebusnya. Bersiaplah. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Kakak nakal, kau menyuruhku berdarah. Bagaimana kita bisa membiarkannya begitu saja? Sue Dazu menggaruk kepalanya dan berkata, kakak baik, aku bisa membiarkanmu berdarah, tapi berapa banyak yang ingin kau minum? Batuk-batuk-batuk, sekarang kau masih ingin minum. Apakah kau tidak takut adikmu akan mati kehabisan darah? Guo Qiang batuk ringan dan berkata sambil tersenyum. Kakak yang baik bukanlah orang seperti itu. Jika kakak yang jahat benar-benar ingin aku mati, maka aku akan mengakuinya. Sue Dazu tersenyum dan berkata, semoga berhasil menjadi pahlawan. Mengapa kamu tidak membiarkanku memesannya terlebih dahulu? Minumlah semua ini dan biarkan darahmu mendidih. Setelah itu, Guo Xie melemparkan labu ke Sue Dazu dan berkata dengan keras. Dazu tidak ragu-ragu saat dia meneguknya. Yuer, kamu urus posisi keringnya. Aku akan mengambil posisi lain dan menenangkan pikiranku. Susunan ini seharusnya tidak hanya menjadi susunan penyegel, tetapi juga harus memiliki sedikit susunan pembunuh. Kamu harus berhati-hati. Dengan raungan keras, Guo Tai melepaskan pedang terbangnya dan segel pembalik langit secara bersamaan. Labu yang bergetar hebat itu mencoba melarikan diri seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Tidak peduli siapa gurumu sebelumnya, karena kita bertemu di dunia fana, maka itu pasti takdir. Biarkan aku menghancurkan formasi untukmu, dan ikuti aku di dunia ini untuk makan dan minum. Bukankah itu menyenangkan? Guo Xie berkata dengan keras. Formasi penyegel 4 simbol. Sepertinya Tuan Tua Taisang tidak memiliki ahli formasi. Guo Ke berpikir dalam hati, Zuzu, sebaiknya kau tidur dulu. Sama seperti terakhir kali, Guo Xie merasa seperti akan kehilangan kendali atas labu itu. Ia menarik pilar itu ke sampingnya, dan pedang terbang itu mengiris 6 luka di lengan Sue Dazu dengan desisan, lalu 6 tetes cairan kuning menetes keluar. Darah penyihir senior, itu hal yang sangat bagus, tetapi kita tidak boleh terlalu berlebihan, atau orang besar ini akan hancur. Yuer berkata sambil tersenyum saat 6 tetes esensi darah jatuh. Yuer, bersiaplah untuk menghancurkan formasi. Ia tidak menyangka bahwa esensi darah yang belum terbangun di tubuhnya benar-benar akan menghasilkan sejumlah besar energi di bawah tekanan susunan besar itu, dan itu dapat secara langsung menekan aura pemilik labu sebelumnya. Batuk-batuk, Yunduan, karena kita telah membentuk hubungan yang baik dan aku punya waktu untuk mengembalikannya ke Laut Timur, aku tidak tahu apakah kau masih memiliki keturunan. Mengenai masalah membantumu membalas dendam, 10.000 tahun pembudidaya nakalmu bahkan tidak sebanding dengan dunia manusia. Guo Xie berkata dengan lembut. Orang jahat, jika sesuatu seperti ini terjadi lagi di masa depan, aku tidak akan membantumu. Tidak hanya esensi darah magis senior yang menekan formasi sihir pada labu, aku hampir dipukul kembali ke bentuk asliku. Yuer berkata, berkeringat deras. Yuer istriku, kali ini sulit bagimu. Pergi mandi dulu. Aku ingin melihat apa yang kamu lakukan. Guo E berkata dengan mata menyipit. Bajingan besar, sekarang kamu ingin mengusirku. Apakah kamu ingin menyimpan isi labu untuk dirimu sendiri? Yuer cemberut dan bertanya, aku tidak akan pergi, aku ingin melihat apa yang ada di dalamnya. Lihat apa yang kamu katakan, kakak bukan orang seperti itu. Mari kita lihat apa yang ada di dalamnya. Guo Xie dan Yuer membuka mata lebar-lebar bersamaan saat mereka mengirimkan sedikit kesadaran mereka ke dalam labu. Aku kaya, aku benar-benar kaya. Bahkan jika benda-benda ini ditempatkan di pengadilan surgawi, itu tetap akan menjadi kekayaan yang besar. Guo Xie bergumam, dasar orang kampung, kau bisa menyebut hal-hal semacam ini sebagai kekayaan. Kau benar-benar belum pernah melihat dunia nyata.
Yuer tersenyum dan berkata, benda-benda ini milikku, dan ini juga. Yuer menyapu indera spiritualnya ke seluruh area, dan tanaman obat di dalam labu menghilang. Ambillah, ambillah, dan katakan bahwa aku belum pernah melihat dunia, kau telah melihatnya. Sitar fuksi dan bendera aprikot keduanya ada di dalam, apakah ini dianggap hal kecil? Aku kaya, aku benar-benar kaya. Guoke mengulangi ucapannya sendiri. Bahkan jika ada cambuk pemecah dewa di dalamnya, itu semua akan sia-sia. Bisakah kau menggunakannya? Beranikah kau menggunakannya? Yuer tersenyum dan berkata, dan pil-pil itu, beranikah kau meminumnya? Jika kau meminumnya dan langsung naik ke alam surga, teknik petir 9 surga itu akan menghancurkan jiwamu, dan bahkan ampasmu pun tidak akan tersisa. Yuer berkata sambil tersenyum. Uhuk, uhuk, uhuk. Tidak seburuk yang kau katakan. Yuer benar, ada banyak hal baik di dalam labu itu, tetapi tidak banyak yang bisa ia gunakan. Selain ramuan yang diambil Yuer, sebenarnya tidak banyak hal lain yang bisa ia gunakan. Saudara nakal, jangan terlalu banyak berpikir. Cepatlah dan bagi apa yang bisa kau gunakan. Kita bisa menggunakannya saat klinik buka. Yuer berkata sambil tersenyum. Pada hari pertama dia tidak masuk sekolah, dia hidup dengan cukup nyaman, dia telah menyumbangkan 6 tetes saripati darah dan baru bangun keesokan harinya. Akan tetapi, dia memperlakukan orang-orangnya sendiri dengan sangat baik, di dalam labu itu terdapat sisa-sisa seorang magus senior, dia mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan beberapa ampas daging dan memasukkannya ke dalam mulut Sue Dazu. Dia memperkirakan bahwa ketika Dazu bangun, dia tidak akan memiliki masalah untuk menerobos ke tahap tengah alam Xiantian. Xiao Yuer, mari kita tidur bersama. Kamu telah turun dari surga untuk menemukanku, jika aku masih tidak berinisiatif untuk tidur, maka itu akan terlalu memalukan. Ayo, kakak akan memelukmu untuk tidur hari ini, kita akan membahas tentang kehidupan selanjutnya. Setelah berguling-guling sepanjang hari, Guo Shou menatap Yuer, yang baru saja berganti piyama, dengan ekspresi penuh nafsu di wajahnya. Dasar mesum, siapa yang mau tidur denganmu? Aku tidak tahu apa yang ada di pikiranmu, tapi tunggu saja. Saat aku senang, kita akan bicara. Yuer berjalan ke kamarnya sambil berbicara. Aku sangat malu, ini dunia manusia, apa yang perlu dipermalukan? Guo Xie berdiri di luar pintu Yuer dan berkata sambil tersenyum. Tidurlah, Jia Yuan mungkin akan meneleponmu besok. Ayo kita lihat di mana kliniknya. Yuer berkata sambil tersenyum. Meskipun dia masih di dunia manusia, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu ketika dia memikirkan hubungan yang akan dia miliki dengan Guo Xie dan tubuh fisik yang telah diambil alih oleh penguasa sejati GXI. Penyihir, cepat atau lambat, aku harus menerimamu. Guo Xie tersenyum saat dia berjalan ke arah susunan yang telah dia siapkan. Cahaya bulan berkumpul di sana hingga batas maksimal. Kakak nakal, aku penuh kekuatan sekarang, kakak nakal, kakak nakal. Pagi-pagi sekali, ketika Sue Dazu membuka matanya, dia merasa sangat nyaman dengan kekuatan yang meledak dari seluruh tubuhnya. Dia berteriak keras di dalam rumah. Kakak yang jahat, apa yang telah kau lakukan padaku? Perasaan ini terlalu baik, kata Sue Dazu dengan penuh semangat. Dazu, hidupmu baru saja dimulai. Nikmatilah prosesnya, Guo Xie berkata sambil tersenyum. Bagi keturunan magus senior, selama esensi darah mereka terbangun, tubuh fisik mereka akan sebanding dengan ahli tahap inti Aorus. Hanya memikirkannya saja akan membuat orang iri. Kakak nakal, selamat pagi. Yuer muncul di depan mereka berdua dengan pakaian olahraganya, makanan kemarin benar-benar enak. Sudah lama sekali aku tidak makan sesuatu yang begitu lesat. Guo Xie menatap Yuer, tidak buruk, itu ginseng berusia 1000 tahun, dan itu hanya untuk memakan kulitnya. Periku Yuer, tidakkah kau tahu? Kita masih memiliki waktu 100 tahun untuk dihabiskan di dunia fana. Sungguh sia-sia, bahkan Tuan Tanah tidak memiliki sisa. Baguslah kalau kamu menyukainya, baguslah kalau kamu menyukainya. Namun, aku yakin lebih baik mengolah tanaman obat itu. Rasanya tidak enak kalau hanya dimakan begitu saja. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Petik 2. Itu hanya ginseng berusia 1000 tahun, tapi tetap saja sakit. Yuer cemberut dan berkata, kamu tidak pelit dengan wanita lain. Batuk-batuk-batuk, lihat apa yang kamu katakan. Makanlah, kita akan makan satu mulai sekarang dan membuang satu lagi.
Guo Shou menemaninya sambil tersenyum, ayo makan dulu, baru kita jalan-jalan. Kita tidak akan menjadi pelajar lagi, mari kita jalani hari-hari di dunia fana dengan baik. Yuer menganggukkan kepalanya pelan, sementara Dazu bingung. Hari-hari di dunia manusia, bukankah kamu dulu hidup di bumi? Dazu, ambil kartu ini dan beli apapun yang kau inginkan. Aku akan membawa Yuer berkeliling. Guo Shou melemparkan kartu hitam kepada Sue Dazu dan berkata sambil tersenyum. Adik nakal, aku punya uang. Aku menang puluhan juta dalam taruhan saat aku bertaruh pada kompetisi sastra terakhir kali, hehe. Sue Dazu berkata sambil tersenyum. Ambillah, pergi lihat sendiri, beli sesuatu untuk Shen Birou dan kunjungi dia di sekolah di akhir pekan. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Mesum, aku tidak tahu bagaimana aku berakhir di alam bawah, jadi aku harus melemparkanmu ke jalan binatang. Aku buta. Bagaimana aku bisa mendengarkan adikku dan datang mencarimu di alam bawah? Yuer mentransmisikan suaranya. Aku membeli pakaian untukmu, mengapa kau begitu mesum? Dan set pakaian ini, lihatlah, lebih ekonomis dan ramah lingkungan, kau dapat membeli beberapa potong sekaligus dan mengenakannya. Guo Shou menunjuk ke tumpukan celana dalam. Adik nakal, sebaiknya kau belikan sesuatu untuk Suster Weiwei dan yang lainnya. Kau tidak boleh pergi dengan tangan kosong saat pergi ke sekolah untuk menemui mereka di akhir bulan. Siapa yang mau berkultivasi ganda denganmu saat kau tidak punya apa-apa? Yuer tersenyum nakal saat ia mengirimkan suaranya ke Guo Xie, yang pakaiannya menutupi seluruh tubuhnya. Uhuk, uhuk, uhuk. Yuer, kau sudah keterlaluan. Teriak Guo Xie, semua mata tertuju padanya. Sungguh memalukan bagi seorang pria untuk melakukan hal seperti itu. Pejalan kaki A berbisik, itu seharusnya ban serep, kalau tidak, ia akan menggunakan martabat seorang pria sebagai sol dalam. Pejalan kaki B mengangguk dan berkata, jika gadis itu adalah pacarku, jangan sebut-sebut seperti itu, dia bahkan akan membiarkanku mati. Apa yang kau tahu? Pejalan kaki A berkata sambil menatap Yuer, yang meneteskan air liur. Papa, apa yang kau lihat? Apakah kau ingin mati? Jangan bilang aku tidak bisa memuaskanmu. Seorang wanita dengan tinggi dan berat 160 di samping pejalan kaki C memukulinya seperti sedang mencari uang. Batuk, batuk, batuk. Istriku, aku salah, aku salah. Suara pejalan kaki C terdengar di lantai 2 pusat perbelanjaan. Kakak nakal, aku benar-benar minta maaf karena dianggap bahan tertawaan oleh orang lain. Jangan marah, kalau tidak, aku akan memuaskanmu malam ini. Aku membeli beberapa pakaian dalam seksi, loh. Yuer secara alami mendengar kata-kata orang-orang di sekitarnya, dan berbisik kepada Guoke. Ini akan sulit sekarang, tas tangan ini bisa digantung di sini. Saat dia berkata demikian, Yuer mengeluarkan tas tangan yang baru dibeli dan menggantungkannya di tangan adik laki-laki Guo Xie. Putong, Guo Te jatuh ke tanah. Menindas orang? Ini terlalu banyak menindas orang. Kakak keempat, kakak nakal, saudaraku, tuan yang jahat, di mana kau sekarang? Aku akan mencarimu, aku punya urusan mendesak yang harus diselesaikan. Jia Yuan berteriak seperti babi di telepon. Lantai 2 gedung bisnis kota bela diri tempat pakaian dalam dijual, cari seseorang untuk mengirimiku kereta belanja untuk mengambil belanjaanku. Jika ada yang kau butuhkan, kita bisa bicarakan nanti. Guo Xie berkata dengan keras di telepon. Dia tidak peduli apakah Jia Yuan mendengar apa yang dia katakan dengan jelas, dia langsung menutup telepon. Ya, itu di lantai 2 malmu. Kau harus segera mencarinya, penuhi semua kebutuhannya. Jika dia ingin membuat kamar ganti, lakukanlah untuknya, penuhi semua permintaannya. Jia Yuan menelepon seorang wanita dan berkata dengan keras di telepon. Kakak Yuan, kau benar-benar jahat. Wanita itu berkata dengan genit, tetapi setelah dimarahi oleh Jia Yuan, dia langsung mengerti pentingnya mencari Guo Xie. Nomor 4, berapa banyak rahasia yang kau miliki? Tidak heran kau memintaku untuk membantumu mengelola puluhan miliar yuan industri keluarga Qin. Kau sama sekali tidak kekurangan uang bahkan tidak berharga bagimu. Jia Yuan menatap lengannya, belum lagi bekas gigitan yang ditinggalkan Guo Xie, bahkan bekas luka kecil yang ditinggalkannya di lengannya telah menghilang tanpa jejak. Kakak kedua, apakah kamu menghubungi kakak keempat? Lihat lenganmu, ini luar biasa. Pertemuan kebetulan macam apa yang dialami kakak keempat?
Wang Seng berkata dengan keras di ujung telepon. Aku sudah menelepon nomor 4. Dia sedang berbelanja di World Trade Center. Kita pergi ke rumahnya saja nanti dan beristirahat. Jia Yuan tertawa dan berkata, Kakak Yao benar, kakak keempat bukan lagi kakak keempat yang sama. Petik 2. Kakak Yuan, kamu memintaku untuk datang mencarimu. Jika kamu butuh sesuatu, katakan saja. Wanita menawan itu membutuhkan waktu kurang dari 3 menit untuk menemukan Guo Xie. Dia tersenyum padanya dan berkata, dia menurunkan gaunnya yang sudah cukup rendah, dan sepasang kelinci putih besar memasuki pandangannya. Pria, carikan aku beberapa pria, aku butuh pria yang kuat. Guo E berkata dengan keras kepada wanita menawan itu. Kakak yang baik, sebenarnya, ada beberapa hal yang tidak berguna bagi pria yang kuat. Kenapa kita tidak masuk dan mencobanya? Kata wanita itu sambil memegang tangan Guo Ke. Jia Yuan, kenapa kau membawa wanita ini pergi? Aku memintamu untuk mencari seseorang untuk menggendongnya untukku. Kenapa kau memberikannya padaku? Tuan Guo berteriak keras sambil memutar nomor Jia Yuan. Tuan yang jahat, apa yang perlu kau gendong? Kau beritahu gadis itu bahwa saudara ketiga dan aku ada di rumahmu, cepatlah kembali. Surat keterangan kesehatanmu sudah disiapkan, dan aku juga sudah memberimu tempat yang kau suruh. Cepat pulang, kami sudah menyiapkan makanan. Kata Jia Yuan sambil tersenyum. Benar-benar menyebalkan jika dibandingkan dengan yang lain, kenapa dadanya begitu besar dan otaknya begitu besar. Dadamu begitu besar tetapi tidak punya otak. Guo Xie berkata dengan keras sambil menatap wanita menawan itu. Yuer, ayo pulang, mereka akan mengirim kita pulang. Setelah itu, dia memegang tangan Yuer dan berjalan keluar gedung, menghadapi berbagai tatapan orang yang lewat. Aku punya wanita secantik itu di sampingku, mengapa kau meminta Jia Yuan untuk meneleponku, pria kuat macam apa yang kau inginkan? Kau bahkan ingin tahu apa yang salah dengan dadanya yang besar. Wanita menawan itu berteriak dengan nada terisak-isak. Apa yang kalian lihat? Pergi ke toko dan panggil bebek-bebek mati itu. Kemasi barang-barang ini dan kirim pulang untuk bajingan itu. Tidak peduli seberapa marahnya dia tidak mampu menyinggung Jia Yuan. Jika dia menyinggung Jia Yuan, dia tidak perlu tinggal di kota bela diri atau bahkan tinggal di Hua Xia lagi. Bajingan besar, apakah kau tidak membutuhkan pria kuat? Untuk apa kau menarikku? Yuer tersenyum ketika dia berbicara kepada Guo Xie, mengingat apa yang terjadi di toko tadi. Seberapapun kuatnya seorang pria, dia tidak dapat dibandingkan dengan Yuerku yang baik. Meskipun payudara mereka juga dapat membuncit, bagaimana mungkin mereka dapat dibandingkan dengan kekuatan dan keperkasaanmu, Yuer? Sambil berbicara, dia mengulurkan tangannya ke arah tempat bertengger Yuer. Petarung, bajingan, kakak nakal, kakak Yuan dan kakak Seng ada di dalam. Ketika Guo Xie dan Yuer menyetir pulang, mereka sudah melihat dua mobil mendengarkan di pintu. Tidak ada seorang pun di dalam mobil, mungkin Dazu yang telah kembali. Mereka menunggu di rumah. Tepat saat mereka berdua keluar dari mobil, Dazu berlari keluar. Kakak keempatku yang baik, kau kembali. Jia Yuan berjalan keluar dengan cepat, dan memeluk seekor beruang kepada Guo Huai. Kakak Yuan, jika kau memanggilku seperti itu, aku tidak akan sanggup. Mari kita bicara di dalam. Guo Xie tersenyum dan berkata, jika kau menatap kakak iparmu seperti itu lagi, aku akan membuatkanmu lentera surga. Guo Shou berkata dengan keras sambil melirik Yuer. Kakak ipar, aku salah, oke. Jangan katakan lagi, aku punya mobil sport milik seorang gadis di garasiku. Aku akan meminta seseorang untuk mengendarainya untukmu lain hari. Jia Yuan berbisik ketakutan. Berikan mobil itu padaku, apa kau tidak takut pacar kecilmu itu akan marah? Kata Yuer sambil tersenyum. Bagaimana kau tahu? Bisik Jia Yuan saat hatinya hancur. Yuer, berhentilah membuatnya takut, mari kita lakukan di dalam rumah. Sambil tersenyum, Guo Xie menarik Yuer masuk ke dalam rumah. Nomor 4, ini adalah sertifikat medis, tetapi ini adalah sertifikat pemula. Jika kau ingin mendapatkan sertifikat menengah atau lanjutan, kau memerlukan beberapa kemampuan nyata. Sambil berbicara, Wang Seng meletakkan buku catatan kecil di depan Guo Ke. Jika kau akan membuka klinik, kau harus menjalani prosedur lain sendiri. Ketika saatnya tiba, kau dapat meneleponku dan menyelesaikannya di pagi hari. Wang Seng berkata sambil tersenyum. Kakak keempat,
datanglah dan lihatlah, Guo Xie. Setelah itu, Jia Yuan membuka laptopnya. Sulit bagi mereka untuk membayangkan bahwa 10 jari Jia Yuan yang seperti lobak dapat begitu fleksibel di depan komputer. Rumah ini berukuran 380 meter persegi. Di persimpangan Jalan Pelangi Langit dan Jalan Kebangkitan, kemarin sore saya meminta seseorang untuk membuat beberapa statistik. Nanti saya tunjukkan pada Anda. Jia Yuan menunjuk ke komputer dan berkata, 540 meter persegi ini juga ada di persimpangan. Tanah di seberangnya juga milik kakak. Kalau Anda mau menggunakannya, silakan saja. Jia Yuan berkata sambil tersenyum. Seperangkat tanah seluas 880 meter persegi ini lumayan, tetapi ada lebih dari selusin pusat medis di sekitar sini. Kalau Anda ke sana, Anda harus punya kemampuan yang nyata, kalau tidak, Anda akan dihancurkan oleh pusat medis lain dalam beberapa hari. Jia Yuan berkata, kemarin sore, ini 3 rumah dengan skor 90 atau lebih. Kalau Anda berhasil, Anda pasti akan mendapat uang. Jia Yuan berkata sambil tersenyum. Ketiga, akan lebih menarik jika ada persaingan di sekitar, kan, saudara nakal. Kata Yuer sambil tersenyum. Kalau begitu, yang ketiga, tinggalkan yang kedua untukku juga. Aku akan mengurus semua sertifikat yang diperlukan karena tidak banyak yang harus dilakukan di sore hari. Guo Xie tersenyum dan berkata, saudara-saudara, apakah ada hal lain yang perlu kalian sampaikan kepadaku? Tidak banyak, aku hanya akan makan siang dan minum bersama kalian. Jia Yuan berkata sambil tersenyum. 10 ginseng berusia 100 tahun, 10 kati usia surgawi. Jika kalian tidak dapat membawanya kembali sebelum balai pengobatanku selesai, aku akan meminta Yuer untuk menyalakan lentera surga untuk kalian. Guo Xie berkata dengan keras. Sial, apakah kita bersaudara atau bukan? Hanya masalah kecil seperti ini mengharuskan kalian untuk memberi kami cahaya. Jia Yuan berkata dengan keras. Makan, makan, makan. Setelah itu, aku akan pergi ke tempat lelaki tua itu untuk makan. Hari ini, aku perlu minum di bar. Wang Sheng berkata sambil tersenyum, kami sudah makan dan minum sampai kenyang. Kami akan pergi untuk mengambil registrasi sore ini. Jangan beritahu kami bahwa kami tidak diizinkan minum hari ini. Kakak kedua, aku akan menyerahkan dekorasi kepadamu. Bawa aku ke tempat itu nanti, aku akan memberimu cetak biru dekorasi. 7 hari, aku akan memberimu 7 hari, paling lama, untuk memperbaiki dekorasi. Guo Qiang berkata sambil tersenyum, makan dan makanlah. Kakak kedua, rencana sempoa kecilmu tidak buruk. Guo Tai menyipitkan matanya dan tersenyum, kami dapat mengambil bagian, tetapi kalian masing-masing mengambil 10%, kakak Yao dan kakak Seng, tetapi kalian pikir-pikir dulu, akan ada banyak hal yang terjadi di klinik ini di masa depan, jika kalian berinvestasi di dalamnya, maka kalian harus menanggung beban bersama-sama denganku. Sial, kupikir kau telah melakukan banyak hal di kota bela diri. Bukankah saudara-saudaramu membantumu dengan semua hal yang kau lakukan saat itu? Kami akan mengambil bagian ini. Jia Yuan berkata sambil tersenyum. Bagaimana kalau kita pergi ke ibu kota? Aku tidak berencana untuk tinggal di kota bela diri, tetapi kota bela diri hanyalah langkah pertama. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Sial, bahkan jika kau pergi ke surga, kita akan mengambil bagian ini. Jika kita bahkan tidak dapat mencapai sesuatu, maka kita akan menyalakan lentera surga bersama-sama. Jia Yuan berkata dengan keras. Yuer menatap Guo Xie yang berdiri di depannya. Apakah penguasa sejati benar-benar siap untuk membuat keributan besar di dunia fana? Setelah makan dan minum sepuasnya, ketiga mobil itu melaju kencang menuju rumah yang diceritakan Jia Yuan kepada mereka. Pengaruh Jia Yuan di kota Wu tidaklah kecil karena ia memiliki halaman 2 lantai. Saudara Yuan, kau bisa kembali dulu. Aku akan mengikuti saudara Seng dan menyiapkan dokumen. Cetak birunya akan dikirimkan kepadamu malam ini. Sambil tersenyum, Guo Xie mengantar Jia Yuan pergi. Yuer tidak ingin mengikutinya, jadi dia membiarkan Dazu membawanya pulang. Nomor 4, apakah kamu benar-benar diterima oleh seorang ahli sebagai murid? Wang Sheng menarik Guo Ziqian sambil tersenyum dan bertanya, jika kamu benar-benar mampu, maka mari kita pergi ke Asosiasi Medis Tiongkok terlebih dahulu. Jika kamu dapat menyingkirkan orang-orang tua itu, maka kita bahkan tidak perlu lari dari dokumen-dokumen itu. Pada saat itu,
Asosiasi Medis Tiongkok akan membantu kita menyelesaikan semuanya. Oh, ada hal seperti itu, Asosiasi Medis Tiongkok, maka mari kita pergi ke sana dan melihat-lihat. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Dia telah mengambil keputusan. Tempat yang luar biasa. Ini benar-benar tempat yang bagus. Jika kita dapat merobohkan tempat ini dan membuka rumah sakit, itu pasti akan menjadi tempat yang bagus. Mobil berhenti di luar sebuah halaman kuno. Setelah turun dari mobil, Guo Tai menarik napas dalam-dalam, benar-benar merasakan sedikit aroma obat di udara saat dia berbicara dengan lembut. Batuk-batuk-batuk, nomor 4, kamu benar-benar berani memikirkannya. Lebih baik jika kamu tidak punya ide apapun di sini. Wang Sheng berkata sambil tersenyum, Asosiasi Medis Tiongkok Wucheng adalah kantor pusat Asosiasi Medis Huaxia. Aku juga pernah ke sini beberapa kali dengan kakek dari keluargaku, dan mereka semua ahli di bidang medis. Ayo pergi, ada tempat yang berani aku minati, haha. Sambil berbicara, dia melangkah maju dan memasuki halaman Asosiasi Medis Tiongkok, seorang tabib perang. Guo Xie menatap pemuda di depannya. Pemuda ini bukan orang biasa. Ia tumbuh dalam kendi obat, dan meridiannya jauh lebih lebar dari biasanya. Teman, ada beberapa hal yang tidak bisa dikatakan secara acak. Pemuda itu mengerutkan kening dan berkata kepada Guo Xie, apakah kita masih harus bertarung setelah memasuki Asosiasi Medis Tiongkok? Guo Xie tersenyum sambil menatap pemuda yang beberapa tahun lebih tua darinya. Jangan salahkan kami, teman kecil. Kami salah. Namun, jika teman kecil ingin bergabung dengan Asosiasi Medis Tiongkok, setidaknya kau harus tahu sesuatu tentang pengobatan Tiongkok. Jika kau bisa membacakan lagu sup, maka aku akan mengizinkanmu masuk. Seorang lelaki tua perlahan berjalan mendekatinya dan berkata sambil tersenyum. Akan membuang-buang waktu jika menyelesaikan semua lagu sup, kurasa aku harus bisa memulihkan beberapa bagian dari penyakit pemuda ini. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Pil penyegar jantung menggunakan biji cemara dan jujube pada musim dingin kedua dan kembali ke tubuh. 3 buah cinabar dengan rasa cinabar dan cinabar berbagi semangat dengan poria kokos, atau menggunakan kalamus lebih dari 5 rasa untuk bekerja keras untuk memikirkan konsumsi energi sejati. Menyegarkan limpa dengan nanas Cina dan nanas dengan buah nanas, dan nasi dengan dengan darah, keringat, dan air matanya. Dia tidak menyangka pemuda di depannya mampu mengetahui gejala utama Zhao Tian hanya dengan sekali pandang. Kakek, apakah Anda benar-benar membiarkan mereka masuk? Zhao Tian bertanya dengan suara rendah. Jika Anda mengonsumsi pil ini, Anda seharusnya dapat memulihkan sebagian besar darah jantung Anda. Jika Anda ingin menyembuhkan penyakit lainnya secara tuntas, Anda dapat mencari saya setelah klinik dibuka. Namun, apakah Anda dapat mengantre atau tidak akan tergantung pada keberuntungan Anda. Saat dia berbicara, sebuah pil melesat keluar dari jarinya dan mendarat di lengan Zhao Tian. Orang tua ini berterima kasih kepada Little Tian atas nama temannya. Silakan masuk. Begitu pil itu terbang keluar, Zhao Sang menghabiskannya sepenuhnya. Aroma obat yang dipancarkan oleh pil tersebut membuat Zhao Qi dipenuhi dengan kesedihan. Pemuda di depannya pasti berasal dari klan dunia bawah, dan keterampilannya menggunakan pil cukup dalam. Tetua Sang, kalau begitu, haruskah aku makan atau tidak? Zhao Tian menatap kakek ketiga keluarganya dan bertanya dengan keras. Sepertinya kau benar-benar harus menebusnya. Aku sudah membantumu berterima kasih kepada temanku. Jika kau tidak memakanku, aku tidak akan membiarkanmu memakanku. Zhao Sang berteriak, teman muda, tunggu sebentar. Aku akan memanggil presiden. Zhao Sang membawa Guo Huai dan Wang Sheng ke ruang tamu dan bergegas keluar. Kakak keempat, apakah kau yakin kau tahu pengobatan Tiongkok? Kalau tidak, jika kau menerobos masuk ke Asosiasi Medis Tiongkok dan kakek tua keluarga kita mengetahuinya, dia akan dapat mematahkan kakiku. Wang Sheng berbisik, kakak ketiga, lalu mengapa kau mengikutiku masuk? Saat berbicara, dia melihat ada pena, tinta, dan kertas di atas meja. Karena dia punya waktu, dia mungkin juga menggambar cetak biru untuk rumah sakit. Hehe, aku ingin melihat berapa banyak hal yang disembunyikan kakak keempatku yang baik dari kita. Wang Sheng tersenyum sambil berkata, jika kakak keempat benar-benar bisa membuat orang-orang dari Asosiasi Medis Tiongkok menyetujuimu, maka aku tidak membutuhkan kami saudara untuk menyeka pantatmu di masa depan. Jangan sentuh barang-barang mereka, kita akan mendapat masalah nanti.
Wang Seng mengingatkannya sambil melihat Guo Xie menggambar sesuatu. Itu hanya beberapa lembar kertas. Asosiasi Medis Tiongkok tidak mungkin pelit, kan? Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Tentu saja tidak. Aku mendengar dari kakak Sang bahwa seorang tamu terhormat datang berkunjung. Aku di sini untuk melihatnya. Seorang lelaki tua dengan kepala penuh rambut putih berjalan masuk ke ruangan. Guo Tai masih menulis dengan kepala tertunduk, sama sekali mengabaikan keberadaan lelaki tua itu. Presiden Lin, apakah Anda mengenal saya? Tahun lalu, aku datang ke sini bersama kakek, dan kau melihat kaki kakekku. Guo Xie bisa saja tetap diam, tetapi Wang Seng tidak berani melakukannya. Lin Changtian, Presiden Asosiasi Medis Tiongkok, bahkan jika kakeknya sendiri datang menemuinya, dia tetap harus bersikap sopan. Kau pasti cucu Jenderal Tentara Merah Wang. Jenderal tua itu meneleponku beberapa hari yang lalu dan mengatakan bahwa dia akan datang, tetapi aku tidak menyangka dia belum datang. Kau benar-benar memanggil seseorang ke tempatku, dasar bocah nakal. Lin Changtian tertawa saat berbicara. Presiden Lin, kau pasti bercanda. Kakakku ingin membuka klinik medis. Aku yakin kau bisa membantunya. Wang Seng berkata sambil tersenyum. Kakekmu tidak tahu tentang ini, kan? Dokter, jika kau tidak memiliki keterampilan sejati, maka kau berencana untuk menjadi kaya. Jika aku membuka pintu belakang untuknya, maka dialah kaki tangannya. Bocah keluarga Wang, apakah kau sudah memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini sebelumnya? Lin Changtian tertawa saat berbicara. Jika tidak, maka alasan kakek Lin membuka pintu belakang adalah agar saudaraku datang ke sini untuk melihat dunia dan melihat dunia. Jika dia bisa memasuki matamu maka itu akan lebih baik. Gelar Wang Seng langsung berubah menjadi kakek Lin. Dia benar-benar tidak mampu menyinggung lelaki tua di depannya. Ini, kakak ketiga, aku sudah selesai menggambar cetak birunya. Kamu bisa memberikannya kepada kakak kedua, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah asosiasi medis Tiongkok. Karena presiden ada di sini, kita bisa mulai membahas bisnis. Setelah menggantungkan kuas, dia melirik Lin Changtian dan berkata sambil tersenyum. Petik 2, kakak keempat, bisakah kamu tidak begitu lucu? Kamu hanya menggunakan kuas untuk menggambar cetak biru, apakah kamu bercanda? Wang Seng tidak mengulurkan tangannya untuk menerima cetak biru itu, tetapi Lin Changtian melakukannya. Lukisan yang bagus, kaligrafi yang bagus. Lin Changtian berkata dengan keras, teman kecil, hanya dengan kemampuan ini saja, aku bisa menjadikanmu anggota Asosiasi Medis Tiongkok. Selama itu bukan sesuatu yang berhubungan dengan prinsip, kita bisa saling bertukar pikiran. Itu hanya cetak biru rumah, beri aku promosi, saudara. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Aku ingin membuka klinik. Saudara Seng berkata bahwa jika Asosiasi Medis Tiongkok menyetujuinya, maka aku bisa menghemat banyak masalah. Tuan tua akan berbicara tentang apa yang harus dilakukan, dan jangan buang-buang waktu semua orang. Apakah kamu benar-benar seorang dokter? Kamu benar-benar tahu pengobatan Tiongkok? Lin Changtian mulai dengan hati-hati menilai pemuda di depannya. Pemuda ini mungkin seperti yang dikatakan Zhao Sang, seorang murid dari klan dunia bawah. Bagaimana dengan ini? Karena ini adalah kompetisi pengobatan Tiongkok, mengapa kita tidak berkompetisi dalam farmakologi? Kamu mencampur racun denganku, aku akan mengobati racun denganmu, atau aku akan mencampur denganmu, mendetoksifikasi racun, ini adalah cara termudah. Orang tua itu berpikir ini hebat. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Jika teman kecil benar-benar ingin melawan seorang dokter, maka tunggu sebentar, aku akan memanggil beberapa orang untuk bertanding denganmu. Selama kamu bisa menang, maka kamu tidak perlu khawatir tentang masalah aula medismu. Lin Changtian tertawa saat berbicara. Saudara Sang, panggil keempat wakil ketua serikat dan beritahu mereka bahwa seseorang ada di sini untuk menantang akademi. Suruh mereka bergegas. Lin Changtian berkata dengan keras keluar. Sial, ini nyata. Lin tua, siapa yang menendang gedung itu? Orang Korea masih muda, Jepang, apakah kau belum cukup mengajari mereka? Tidak sampai 5 menit kemudian, seorang lelaki tua yang tampak gagah berani masuk ke ruangan dan bertanya dengan keras. Kakak keempat, kau punya peluang bagus untuk menang. Lelaki tua ini sama sekali tidak mirip Ben. Wang Seng berbisik, menurutmu siapa yang bukan tabib? Jika kau terus menuruti kehidupan pribadimu seperti ini akhir-akhir ini, itu akan merugikan dirimu dan gadis itu.
Apakah kau perlu aku meresepkan beberapa set obat Cina untukmu agar kau bisa pulih? Lelaki tua itu berkata dengan keras. Wu tua, apa yang dikatakan Lin tua? Saat mereka berbicara, tiga lelaki tua berjubah panjang memasuki ruangan. Teman kecil, izinkan aku memperkenalkanmu pada Dokter Hantu Zhang Tianzeng, Dokter Bela Diri Wu Sushan, Alkemis Qin Long, dan Dokter Api Sun Seng. 4 wakil pemimpin sekte, teman kecil ini datang ke Asosiasi Medis Cina untuk menantang perpustakaan. Lin Changtian tertawa saat berbicara. Lin tua, jika tidak ada yang penting, aku akan kembali dulu. Keluarga Gu telah mengirim seorang ahli bela diri dengan racun di meridiannya, kita tidak bisa menunda penyakitnya. Zhang Tianzeng menatap Guo Ziheng dan berkata sambil tersenyum. Aku punya setumpuk pil yang akan segera diracik. Lin tua, jika benar-benar teman kecil ini yang datang untuk menantang restoran, kamu, tabib istana, dapat mengurus semuanya sendiri. Setelah selesai berbicara, Qin Long berbalik dan hendak pergi. Aku pergi. Aku hanya menyembuhkan seorang pemimpin. Aku lupa tentang itu. Sun Seng buru-buru berkata, Qin tua, jaga dia. Kita pergi. Zhang Tianzeng dan Sun Seng berkata sambil tersenyum. Jangan pergi, kamu pasti akan menyesal jika pergi. Saat Qin Dan membuka kotak cendana, Qin Long berteriak, teman kecil, aku Qin Long, dan aku mengikuti Wudang. Aku tidak tahu dari siapa kamu bekerja, tetapi apakah kamu benar-benar meramu pil ini? Saat berbicara, Qin Dan menggenggam kedua tangannya dan berkata, sekte ini tersebar dan tidak mengancam orang luar. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Teman kecil, aku tidak bisa meramu pil ini. Aku kalah. Qin Long berkata langsung, tapi teman kecil mengatakan bahwa pil ini dibuat olehmu, orang tua ini tidak mempercayainya. Petik 2. Setelah aku mengalahkan 3 orang tua lainnya, aku akan memberimu 1 pil lagi untuk disempurnakan. Karena kamu telah mengaku kalah, minggirlah untuk saat ini. Guo Qiang berkata sambil tersenyum, sama sekali tidak menunjukkan wajah apapun kepada Qin Long. Qin tua, anak ini bukan kerabatmu, kan? Tidak perlu bersikap seperti itu. Zhang Tianzeng berkata sambil tersenyum. Dokter Hantu Zhang Tianzeng, dari penampilan jari-jarimu, kamu harus menjadi ahli dalam pengobatan, atau mungkin kamu harus menjadi ahli dalam racun. Apakah yang kukatakan benar? Guo Shou menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum. Mereka yang tahu namaku tahu bahwa aku adalah dokter hantu yang mengobati penyakit dengan racun. Bagaimana kau ingin melawanku? Jangan buang-buang waktumu. Zhang Tianzeng berkata dengan keras. Kepala Wu tidak berbicara sepatah kata pun sejak awal, sepertinya dia juga bersiap untuk bertarung. Guo Xie menatap Wu Sushan dan berkata sambil tersenyum, dia bahkan tidak peduli dengan Zhang Tianzeng. Dokter Api, Sun Seng, kau dan dokter bela diri, satu di api, satu di seni bela diri. Gunakan jarum, mari kita serang bersama. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Pengobatan Tiongkok sangat luas dan mendalam. Aku hanya ingin membuka klinik agar Asosiasi Medis Tiongkok dapat melakukan sesuatu yang praktis. Kita hanya berlatih tanding. Kau tidak perlu menyegel jarum, jadi aku tidak ingin membuang-buang waktumu. Mari kita mulai. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Nak, ini Asosiasi Pengobatan Tiongkok. Kami akan menyetujui tantanganmu, tetapi jangan keluar dan mengatakan bahwa kami memanfaatkanmu. Zhang Tianzeng berkata dengan keras. Karena kamu ahli dalam menggunakan racun, kamu dapat menemukan orang secara acak dan menggunakan racun pada mereka. Aku akan mengobati mereka sendiri. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Nak, kata-katamu benar-benar ringan, jalan racun, dan sumber bahaya, bahkan jika kamu dapat mendetoksifikasinya, itu akan berdampak besar pada tubuh seseorang. Jika kamu tidak bisa, dan jika kamu menunda waktu detoksifikasi yang optimal, maka aku tidak akan dapat menyelamatkan seseorang dengan kepastian 100%. Zhang Tianzeng berkata dengan keras. Jika kamu menggunakan racun padaku, aku akan menanggung sendiri konsekuensinya. Guo Xie tersenyum dan berkata, kamu juga dapat bertanya kepada Tuan Qin apakah pilku dapat memulihkan energi sumberku jika itu menyakitkan. Kakak keempat, berhenti main-main. Aku juga merasa bahwa metodemu ini tidak disarankan. Pikirkanlah, jika kamu diracuni, terlepas dari apakah kamu dapat menyembuhkan racunnya atau tidak, itu akan memengaruhi pertandinganmu berikutnya. Wang Seng berbisik di samping. Kalian bertiga benar. Bagaimana dengan ini?
suruh Tuan Zhang meracunimu, dan aku akan membantumu menyembuhkan racunnya. Guo Tai menyipitkan matanya dan tersenyum pada Wang Sheng. Kalau begitu kamu bisa melakukannya sendiri. Aku belum menikah dan tidak punya anak. Hari-hari baikku baru saja dimulai. Wang Sheng mundur selangkah dan berkata, Petik 2, Zhang Tua, aku benar-benar berpikir bahwa metode kompetisi yang kamu sebutkan sangat disarankan. Kamu bisa meracuniku sehingga aku bisa menyembuhkanmu. Qin Long melangkah maju dan berkata sambil tersenyum. Qin Tua, apakah kamu gila? Zhang Tianzeng berkata dengan mata terbuka lebar. Teman kecil, aku ingin tahu apakah kamu setuju. Qin Long mengabaikan Zhang Tianzeng, yang masih terkejut, dan bertanya pada Guo Ke. Jika kepala Qin mampu menguji racun, anak ini pasti akan berusaha sekuat tenaga. Guo Xie tersenyum dan berkata, apapun hasilnya, aku akan memberikan pil itu kepada Tuan Qin. Bagaimana mungkin Guo Xie tidak tahu apa yang dipikirkan orang tua ini? Pil itu tidak hanya memiliki efek mendetoksifikasi racun, tetapi juga memiliki efek yang sangat baik pada seniman bela diri. Apakah kamu ingin bertarung atau tidak? Jika kamu tidak berani, maka aku tidak akan mengganggumu. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Baiklah, karena Qin Tua ikut serta, mari kita ikuti rencanamu. Zhang Tianzeng mengangguk. Dengan teknik racunnya sendiri dan pil Qin Tua, seharusnya tidak ada efek pada Qin Tua. Teman kecil, aku tidak tahu bagaimana kamu akan memberi kami 2 pertarungan, tetapi kamu meminta kami bertiga untuk datang bersama. Wu Shushan bertanya sambil tersenyum, teman kecil, nyawa orang tua ini ada di tanganmu. Qin Long berkata sambil tersenyum. Dia bisa merasakan efek pil yang dikeluarkan Guo Xie, jadi dia tidak merasa ragu. Qin Tua, kuharap anak ini bisa menyembuhkanmu. Kalau tidak, orang tua ini tidak akan bertanggung jawab atas efek sampingnya. Zhang Tianzeng tersenyum dan berkata, minumlah. Penyebaran racun ini di tubuhmu relatif lambat. Namun, jika kamu tidak dapat menetralkan atau mengeluarkan racun dalam waktu 1 jam, itu akan menyebabkan kerusakan yang signifikan pada tubuhmu. Zhang Tianzeng berkata dengan lembut sambil mengeluarkan botol kecil. Dia telah merawat seseorang seumur hidupnya. Sepertinya ini pertama kalinya dia dirawat oleh seseorang, haha. Qin Long berkata sambil tersenyum. Pak Tua Qin, minumlah racunnya. Qin Long menuangkan semua cairan di botol ke dalam mulutnya. Wajahnya penuh dengan garis-garis hitam. Pak Tua Zhang, jangan katakan itu. Racunmu tidak terasa buruk, rasanya seperti teh. Qin Long berkata sambil tersenyum. Bocah, cepatlah dan selamatkan dia. Jika kau tidak bisa, cepatlah dan katakan. Jika tidak, akan terlambat untuk menyelamatkannya. Meskipun Qin Tua dapat menyelamatkan hidupnya, dia tidak akan hidup lebih dari 5 tahun. Bagaimanapun, dia telah bekerja dengan Qin Long selama lebih dari 20 tahun, jadi dia memiliki perasaan terhadap orang tua yang bau obat ini. Tidak, bagaimana mungkin seseorang bisa mengatakan tidak? Guo Qiang berkata sambil tersenyum sambil meletakkan 3 jarinya di pergelangan tangan Qin Long. Tuan Zhang, Anda pasti serius, racun Anda ini cukup beracun. Kemudian dia bangkit dan pergi ke meja tempat dia menulis. Dia mulai menulis dengan cepat. Tuan Lin, karena Anda tidak ada pekerjaan, ikuti saja petunjuk resep ini dan minta seseorang merebus 3 mangkuk air ke dalam mangkuk. Bawalah saat masih panas. Guo Xie tersenyum sambil menyerahkan kertas itu kepada Lin Changtian. Lin Tua, ini penuh dengan racun. Apakah Anda yakin ingin mengambil obat sesuai dengan resep ini? Zhao Sang melirik formula pil itu, dia sudah berjalan lebih dari 10 meter sebelum kembali dan berbisik. Ikuti saja resep ini dan jangan sampai dirugikan sama sekali. Jika kamu salah, maka nyawa kecil Pak Tua Qin akan benar-benar dalam bahaya. Sebelum Lin Changtian bisa mengatakan apapun, Guo Qing berkata sambil tersenyum. Sial, kalian terlalu banyak bermain. Zhao Sang tercengang sejenak sebelum berlari keluar. Zhao Tian, beritahu bagian belakang untuk menyiapkan pot tanah liat dan merebus obat untukku nanti. Mengapa kamu menatapku seperti itu? Bukankah Tuan Zhang sudah mengatakannya? Sudah 1 jam, tidak perlu terburu-buru. Guo Xie berkata sambil tersenyum saat dia melihat keempat lelaki tua itu menatapnya. Teman kecil, menyelamatkan seseorang itu seperti menyelamatkan api. Semakin lama racun ini berada di tubuh Qin Tua, semakin besar kerusakan yang akan terjadi padanya. Jika kau benar-benar punya cara, maka cepatlah.
Jika tidak bisa, maka aku akan melakukannya. Zhang Tianzeng tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Kalau begitu aku akan membantu Qin Tua mengendalikan meridian jantungnya agar dia tidak mati. Lalu, aku akan melepaskan sebagian racun dari meridiannya. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Kalian berdua, aku perhatikan kalian punya jarum. Aku juga punya jarum. Teman kecil, jarummu ini agak tipis, bukan? Ketika Guo Xie mengeluarkan jarum perak di tubuhnya, Wu Shushan berkata dengan lembut, jarum yang aku gunakan sudah cukup tipis, aku bisa menggunakan kekuatan batin untuk mengoperasikannya, tetapi aku tidak menyangka jarum Guo Xie ini bahkan lebih tipis dari milikku. Ini tidak seperti adik kecil. Semakin tebal dan mengesankan, semakin banyak keterampilan yang kumiliki. Jarum pertama cukup untuk membuat semua orang berkeringat dingin. Jarum pertama diarahkan ke titik akupuntur kematian. Teman kecil, fokuslah pada pemasangan jarum. Kita ngobrol nanti saja. Sun Sheng berbisik. Teman kecil, lihat ini. Aku benar-benar tidak mengerti teknik akupunturmu. Wu Xuangshan berkata dengan suara rendah. Kalau begitu, tutup semua meridian ini dan biarkan hanya ada satu jalur, ini satu-satunya jalur yang bisa diambilnya. Saat dia berbicara, selusin jarum perak tipis muncul di tubuh Pak Tua Qin. Pak Tua Sun, apakah ada masalah dengan akupuntur anak ini yang begitu cepat? Zhang Tianzeng dapat merasakan bahwa racunnya telah sepenuhnya memasuki meridian Qinlong, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan suara rendah. Kau bertanya padaku, tetapi kepada siapa aku harus bertanya? Kaulah yang meracuninya, aku tidak tahu apakah ada masalah dengan itu. Sun Sheng berbisik, jika Pak Tua Qin meninggal karena racunmu, maka reputasimu sebagai dokter hantu akan benar-benar menjadi terkenal. Qin Tua, apakah kamu merasa nyaman? Akan ada yang lebih nyaman nanti. Sekitar 3 menit kemudian, ketegangan di hati semua orang akhirnya mereda. Qin Tua tampak senang di wajahnya, menyebabkan 3 wakil kepala secara bersamaan mengucapkan 2 kata dalam benak mereka, meminta untuk dipukuli. Zhang Tua, berikan aku botol yang baru saja kamu berikan kepadaku. Racun yang kamu buat tidak mudah, aku akan mengembalikannya kepadamu. Dia tidak menunggu tanggapan Zhang Tianzeng. Dia memegang botol di tangannya dan menusuk Qinlong lagi dengan jarum perak. Cara dia memanggil Qinlong juga berubah dari Tuan Zhang menjadi Zhang Tua. Nak, bagaimana kamu melakukannya? Zhang Tianzeng tidak mengatakan apapun. Dia tidak ahli dalam akupuntur, orang yang berbicara adalah Wu Xuangshan yang tercengang. Bahkan jika kita menutup meridiannya dan memberinya jalan, dia tetap harus pergi. Bahkan jika dia tidak ingin pergi, dia tetap harus pergi. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Master Pavilion Wu, aku ingin tahu apakah teknik akupuntur bocah kecil ini bisa masuk ke matamu. Aku kalah, aku kalah. Memang mustahil baginya untuk melakukan apa yang telah dilakukan Guo Xie. Karena Wu Tua telah mengaku kalah, maka jangan biarkan racun itu keluar untuk saat ini. Dengan itu, tangan Guo Xie berkedip, dan semua jarum perak di tubuh Qinlong kembali ke tangannya. Teman kecil, Wu Tua telah mengaku kalah. Lepaskan saja racun itu pada Qin Tua. Zhang Tianzeng berkata dengan lembut. Dia sangat jelas tentang racunnya sendiri, jika racun itu tetap berada di meridiannya untuk waktu yang lama, sesuatu akan terjadi padanya cepat atau lambat. Apa terburu-buru? Kakak ketiga, lepaskan pakaian Qin Tua. Guo Xie tersenyum dan berkata, sial, mengapa seleramu begitu kuat? Lepaskan bajumu dan jangan lepaskan celanamu. Begitu Guo Xie selesai berbicara, Wang Sheng, yang telah sepenuhnya ditundukkan oleh Guo Xie, berlari untuk menarik celana Qinlong, tetapi dihentikan olehnya. Kakak keempat, kau menyalahkanku karena tidak mengatakannya dengan jelas. Bagaimana jubah ini bisa memiliki atasan? Wang Sheng berkata dengan keras. Dengan lambaian tangannya, pedang terbang itu terbang ke arah Qinlong, mengitari tubuh Qinlong, dan kembali ke tangannya. Jubah di tubuh bagian atas Qinlong kemudian berubah menjadi potongan-potongan kain. Qin Tua, kau sudah sangat tua. Kau telah merawat dirimu dengan baik. Lihat saja kulit dan tubuhmu. Benar-benar membuat iri. Qinlong tidak sabar untuk menemukan lubang untuk bersembunyi. Dia telah meramu obat selama lebih dari 70 tahun, tetapi karena dia telah mengonsumsi ramuan bergizi sepanjang hari, tubuhnya menjadi baik-baik saja. Qin Tua, jangan terlalu bersemangat. Itu akan membuat darahmu mengalir lebih cepat dan racunnya akan cepat menyebar ke seluruh tubuhmu. Jika itu terjadi,
para dewa tidak akan bisa menyelamatkanmu. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Awalnya, lebih baik jika dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi semakin Qinlong ingin rileks, semakin gugup dia. Dia bisa dengan jelas merasakan detak jantungnya semakin cepat, yang berarti dia ingin darah di tubuhnya mengalir lebih cepat. Hehe, itu efek yang kamu inginkan. Kepala Sun, perhatikan baik-baik. Guo Xie tersenyum sambil meneguk anggur dalam-dalam, tetapi dia tidak menelannya. Dia menyemprotkannya ke tubuh Qinlong, lalu api kecil muncul di ujung jarinya dan membakar seluruh tubuh Qinlong. Tuan Lin, apakah Anda sudah selesai merebus obatnya? Guo Bao berkata sambil tersenyum sambil duduk di bangku dan melihat 9 jarum perak di tubuh Qinlong. Obatnya ada di sini. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Zhao Sang sudah berjalan ke pintu dengan semangkuk sup di tangannya. Tetua Sang, minumlah untuk Qin Tua. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Zhang Tua, ini dibuat sesuai dengan resep yang diberikan teman kecil itu kepadaku. Apakah tidak apa-apa jika kamu memberikannya kepada Qin Tua? Zhao Sang bertanya dengan ragu. Teman kecil, kamu tidak berbalik dan menembakkan anak panah kepadaku. Berikan obat ini kepada Qin Tua. Jika ada masalah, aku bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya. Zhang Tianzeng berkata dengan lembut. Cepatlah dan minumlah selagi panas. Jika 9 jarum perak di tubuhmu padam, maka obat ini akan terbuang sia-sia. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Qin Tua, jika terjadi sesuatu yang salah, jangan salahkan aku karena terluka. Sambil berbicara, dia perlahan menuangkan semangkuk obat Cina ke dalam mulut Qinlong. Tuan Zhang, racun yang Anda gunakan sebagian besar terbuat dari racun ular dan kalajengking Gunung Wuyi yang dikombinasikan dengan 7 jenis tanaman beracun. Metode yang saya gunakan untuk memecahkan formasi itu juga menggunakan racun ular dan kalajengking Gunung Wuyi yang dikombinasikan dengan 7 jenis tanaman beracun. Guo Qiang bertanya sambil tersenyum. Racun Qin Tua belum sepenuhnya dihilangkan. Bagaimana saya bisa meminumnya? Meskipun dia telah mengakui pemuda di depannya di dalam hatinya, itu tidak cukup baginya untuk mengatakan bahwa dia bersedia untuk menyerah. Kalau begitu saya akan meyakinkan Anda dengan sepenuh hati. Setelah itu, Guo Bao mencabut 9 jarum perak dari tubuh Qinlong, mengangkat labu anggur di tangannya dan menuangkan seteguk besar ke mulut Qinlong. Anggur yang baik, anggur yang baik. Qinlong berdiri tiba-tiba dan berkata dengan keras. Qin Tua, jangan bicarakan anggur itu dulu. Aku hanya ingin merasakan apakah tubuhmu memiliki perasaan yang tidak biasa. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Tidak normal. Saat Qinlong berbicara, dia memejamkan matanya untuk merasakan perubahan di tubuhnya. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Qinlong bergumam, mengulurkan tangannya untuk meraih Guo Xie. Apa yang telah kau lakukan padaku? Qin Tua, apakah ada yang salah? Katakan saja, jika aku terlambat, aku tidak akan bisa menyelamatkannya. Zhang Tianzeng berkata sambil meletakkan jarinya di pergelangan tangan Qinlong. 10 tahun yang lalu, orang Korea datang untuk bertarung dengan tabib mereka. Aku dijebak dan ditakdirkan untuk tidak pernah bisa menerobos ke alam Xiantian seumur hidupku. Namun, setelah anggur yang baru saja mengenai perutku, luka yin di punggungku dibawa pergi oleh arus hangat. Qinlong berkata dengan lembut. Teman kecil, bagaimana kau melakukannya? Katakan padaku, aku mengakuimu sebagai tuanku. Kalimat terakhir Qinlong membuat mata semua orang terbelalak. Sang alkemis, Qinlong, adalah yang terkuat melawan 8 apoteker Korea 10 tahun yang lalu. Namanya mengguncang Tiongkok, tetapi hari ini dia benar-benar mengatakan bahwa dia ingin menjadikan seorang pemuda sebagai tuannya. Tuan Zhang, apakah kau tidak yakin sekarang? Guo Tai menyipitkan matanya saat menatap Zhang Tianzeng. Teman kecil telah menang. Aku sungguh-sungguh percaya padamu. Zhang Tianzeng berkata sambil tersenyum. Apa yang bisa kutolak dari orang yang bisa menjadikan Qinlong sebagai muridnya? Haha, aku sangat senang hari ini. Kepala Lin, mungkinkah anak ini telah membuka kantor medis dan asosiasi medis Tiongkok akan dapat melakukan sesuatu yang lebih mudah di masa mendatang? Guo Xie menatap Lin Changtian, yang belum tersadar dari keterkejutannya, dan bertanya sambil tersenyum. Qin Tua, pergilah dan ganti pakaianmu. Aku akan menemuimu sebentar lagi. Lin Changtian berkata sambil tersenyum. Teman kecil, pergilah. Kakek Lin, apakah aku juga harus ikut?
Wang Seng berbisik sambil menatap Lin Changtian. Bocah bau, kau membawa orang yang kuat bersamamu hari ini. Kau telah membuat asosiasi medis Tiongkok kita kehilangan muka. Tunggu saja orang tuamu itu menemukanmu. Lin Changtian menatap Wang Seng dan berkata, Kakek Lin, ini hanya kebetulan. Keterampilanmu lebih rendah dari yang lain, tetapi jangan salahkan aku. Wang Seng berkata dengan keras, aku rasa tidak ada yang akan bermain seperti ini. Keterampilannya rendah, teknik yang bagus sekali. Baik, teman kecil Guo yang buruk, kami menyerah. Lin Changtian tersenyum dan berkata, Nak, kamu juga harus ikut. Katakan padaku, prosedur apa yang kamu perlukan dari rumah sakit, dan apa yang kamu perlukan bantuan dari Asosiasi Medis Tiongkok untuk menyelesaikannya. Pada saat ini, Wang Seng menghela napas lega. Jadi orang tua ini mencoba menakut-nakuti tuan muda ini. Teman kecil, duduk. Minum teh. Ruang diskusi Asosiasi Medis Tiongkok beberapa kali lebih besar dari ruangan tadi, dan dekorasinya jauh lebih baik saat Lin Changtian berbicara sambil tersenyum di wajahnya. Tuan Lin, saya tahu apa yang Anda pikirkan, tetapi saya tidak akan bergabung dengan Asosiasi Medis Tiongkok. Jika Anda ingin bekerja sama dengan kami, maka kita dapat membicarakannya. Guo Xie menatap Lin Changtian dan berkata sambil tersenyum. Anda ingin mencari nafkah. Teman kecil, jika kekuatan Anda hanya cukup untuk mencari nafkah, maka kita tidak akan punya makanan untuk dimakan. Lin Changtian tersenyum dan berkata, kami tidak akan memaksa rumah sakit Anda untuk dimasukkan dalam Asosiasi Medis Tiongkok. Jika ada yang dibutuhkan rumah sakit Anda juga dapat datang ke Asosiasi Medis Tiongkok. Saya hanya berharap jika Asosiasi Medis Tiongkok memiliki masalah, maka teman kecil dapat membantu. Tetua Lin, Anda mengatakan bahwa saya akan setuju. Rumah sakit akan dibuka seminggu dari sekarang. Ketika saatnya tiba, semua orang dapat bersenang-senang. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Pada hari pembukaan teman kecil, kita semua pasti akan ada di sana. Lin Changtian tertawa saat berbicara. Saya tidak peduli dengan hal lain. Ketika teman muda membuka restorannya, Anda harus mengurus makanan. Anda dapat makan apapun yang Anda inginkan. Apakah Anda ingin kami mencicipi anggur yang Anda buatkan untuk saya minum tadi? Qin Long telah berganti ke jubah panjang saat dia tersenyum dan berkata. Lin Changtian mengatur seorang diaken dari Asosiasi Medis Tiongkok untuk membantunya menyelesaikan semua masalah sebelum pembukaan klinik. Ini membuat Wang Seng sekali lagi merasakan kekuatan Asosiasi Medis Tiongkok. Tuan, saya punya pertanyaan untuk ditanyakan kepada semua orang. Wang Seng kembali ke aula bisnis sekali lagi dan berkata dengan suara rendah sambil melihat Guo Xie, yang dengan senang mengobrol dengan salah satu dari 5 wakil kepala Asosiasi Medis Tiongkok. Bukankah saudara keempat saya hebat? Wang kecil, saudaramu ini adalah seekor sapi muda yang terbang di pesawat. Dia terlalu hebat. Sahabat kecil, pengobatan Tiongkok telah menurun. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Saya harap rumah sakit Anda dapat membawa gelombang kegembiraan dalam pengobatan Tiongkok. Saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu. Lin Changtian menemani Guo Tai ke pintu dan membungkuk dalam-dalam kepadanya. Tetua Lin terlalu sopan, barang-barang yang ditinggalkan oleh leluhur tua tidak akan sia-sia. Meskipun rumah sakit kami tidak terdaftar di bawah Asosiasi Medis Tiongkok, Anda dapat yakin bahwa bocah ini akan menghidupkan kembali Asosiasi Medis Tiongkok. Setelah mengatakan itu, Guo Ke mengikuti Wang Seng kembali ke kediaman Jia Yuan. Kakak kedua, tempatmu ini cukup busuk. Guo Xie dan Wang Seng melaju ke villa Jia Yuan. Meskipun Guo Tai dapat mengingat penampilan keluarga Jia Yuan dari terakhir kali, tetapi kali ini, dia masih terkejut melihat mereka lagi. Kakak keempat, siapa yang membuat cetak biru ini? Kayu cendana ungu, dan Tian Yu, pir kuning, kayu cendana ungu kecil, nomor 4, apalagi seminggu, bahkan waktu setahun, saya tidak dapat mengumpulkan bahan-bahan pada cetak biru Anda. Ini bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Jia Yuan melihat cetak biru itu dan berkata dengan keras. Semua meja di ruang perawatan harus berwarna pir kuning, ruang konsultasi harus dibuat menjadi kotak cendana ungu emas, lantainya harus seperti milik Tian Yu, lemari obat harus memiliki cendana ungu, dan detailnya harus kasual dengan emas. Suruh seseorang untuk memuat dan membongkar garis besar kasarnya dan kembali ke rumahku 3 hari kemudian untuk mengambil kursi dan meja ini. Guo Xie tertawa dan berkata, dulu aku berkata bahwa aku akan mengikuti kakak Yuan dan bergaul dengannya.
Jangan minta makanan atau minuman, kurasa kita harus menyeretnya ke bawah. Apa yang kau lakukan dengan mengotak-atik gadget kecil ini? Sial, aku bahkan tidak tahu gambar mana dari gambarmu yang hilang talinya, tetapi sekarang semuanya digambar dengan komputer, dan itu bagus. Ini mungkin digambar dengan kuas, dan itu cukup bagus, tetapi hal-hal yang kau inginkan terlalu keterlaluan. Zijin cendana, apakah kau ingin aku mencuri makammu untukmu? Jia Yuan memarahi. Nomor 4, temukan aku orang yang memberimu cetak biru itu. Aku akan bertanya padanya apakah. Dia menendang kepalanya dengan keledai. Batuk, batuk, batuk. Saudara Yuan, aku hanya ingin tahu apakah kau bisa mendapatkan garis besarnya dalam 3 hari. Guo Xie melotot ke arah Jia Yuan dan berkata, aku yakin itu bisa dilakukan. Aku tidak percaya kau bisa mengumpulkan semua bahan yang tertulis di cetak biru itu dalam 3 hari. Jika kau benar-benar bisa mengumpulkan semuanya, maka aku akan pergi makan kotoran. Jia Yuan berkata dengan keras. Juga, panggil orang yang menggambar gambar itu, aku ingin berlatih dengannya sendirian. Kakak kedua, kupikir kita harus melupakannya saja, kamu bahkan tidak bisa melatihnya, jadi cepatlah dan cari orang yang bisa menghias kakak keempat. Wang Sheng mencoba menenangkan keadaan sambil berkata, kakak ketiga, jangan khawatirkan aku. Dekorasinya pasti akan selesai dalam 3 hari. Bagaimana saat kau pergi ke Asosiasi Medis Tiongkok? Orang-orang tua itu tidak mudah ditipu. Dulu, saat aku pergi untuk menjalani perawatan akupuntur, aku berhasil mendapatkan lebih dari 10 juta yuan dariku. Jia Yuan berkata dengan keras. Kakak keempat sudah menyelesaikan urusan Asosiasi Medis Tiongkok. Dia akan mengambil foto dengan semua dokumen dalam 2 hari ke depan. Wang Sheng berkata sambil tersenyum, hari ini, kakak keempat kita sangat berjaya. Kau benar-benar tidak melihat ekspresi para direktur itu, yang menatapnya seperti seorang ayah kepada seorang ayah. Astaga, apa kau serius? Aku tidak percaya. Jia Yuan berkata dengan keras, meskipun kakak keempat telah banyak berubah akhir-akhir ini, dan mungkin telah menerima bimbingan dari beberapa ahli hebat, saya tidak percaya bahwa ia memiliki kemampuan untuk mendukungnya, terutama dalam pengobatan tradisional Tiongkok TCM. Mustahil untuk memasuki mata para pemimpin hebat dari Asosiasi Medis Tiongkok tanpa kerja keras selama puluhan tahun. Petik 2. Kau akan tahu ketika klinik kakak keempat dibuka. Wang Sheng tersenyum dan berkata tanpa banyak penjelasan. Silakan mengobrol dengan kakak kedua, saya akan kembali terlebih dahulu. Besok, akan ada seseorang dari Asosiasi Medis Tiongkok yang membantu mendapatkan sertifikat, jadi kita tidak perlu melalui semua kesulitan ini. Guo Xie dan Jia Yuan saling menggoda sedikit lagi, dan Guo Xie juga meninggalkan villa Jia Yuan. Itu hanya beberapa buah pir kuning dan kayu cendana emas ungu. Sepertinya ada cukup banyak bahan seperti itu di dalam labu hari itu. Yuer, aku akan memberimu beberapa ronde. Istirahatlah. Guo Xie tersenyum dan duduk di kursi Yuer, tidak peduli apakah Yuer setuju atau tidak. Kalian semua terlihat sama saja. Kalian sangat nakal. Kalian benar-benar keterlaluan. Guo Xie menggunakan sepotong 70.000 dan mulai menembak lagi. Dalam waktu kurang dari 2 putaran, dia telah kehilangan semua uang yang dimenangkan Yuer, dan Guo Xie telah kehilangan 30.000 lagi. Bajingan kecil, kapan klinikmu akan buka? Aku akan membiarkan istriku pergi melihatnya. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja padanya. Dia yang bertanggung jawab atas polisi. Wanita parubaya yang duduk di kursi keluarga Guo berkata sambil tersenyum. Dari kehilangan 80.000 yuan hingga memenangkan 20.000, wajahnya berseri-seri dengan senyum. Kamu harus mentraktirku makan saat kliniknya buka. Aku akan meneleponmu nanti. Katakan padanya untuk memberimu diskon dan katakan padanya untuk menelepon Bibi Huang. Tidak jauh dari tempat yang kamu bilang. Guo Xie berkata kepada wanita itu sambil tersenyum. 30.000 yuan sudah ada di pinggangnya. Dia sedang dalam suasana hati yang baik. Saya akan menelepon mereka dari tempat parkir di seberang ruang kesehatan. Saya akan menyediakan tempat parkir yang cukup untuk Anda pada hari pembukaan. Jangan khawatir, Anda agak nakal, kata wanita itu sambil tersenyum. Setelah bermain 4 ronde, Guo Tai kehilangan total 180.000 yuan. Selain dari omong kosongnya sendiri, pada dasarnya dia telah menyalakan meriamnya. Bibi-bibi, kami tidak akan mengundang kalian untuk makan malam.
Kami akan mengajak pasangan kami makan malam nanti. Ayo bermainlah sepuasnya. Guo Xie berkata kepada para wanita itu sambil tersenyum, dan mereka semua mengucapkan selamat tinggal kepada Yuer sebelum berjalan keluar dari rumah Guo. Orang jahat besar, mengapa kamu mencoba menyenangkan para wanita ini? Menangkan saja uang mereka, apalagi yang bisa mereka lakukan. Yuer cemberut dan berkata, Yuer, ini adalah dunia manusia. Tidakkah menurutmu apa yang kulakukan ini sangat menarik? Aku kehilangan uang mereka, dan mereka menggunakan hubungan mereka untuk membantu kita. Ini yang disebut hidup di dunia manusia, hanya 100 tahun di dunia manusia. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Apakah kau melakukan hal yang sama di dunia fana sebelum kau terbang ke alam surga? Yuer bertanya dengan bingung. Dalam ingatannya, dia mengikuti Chang'e di jalan menuju kehancuran, dan di sepanjang jalan, mereka menghormati yang kuat. Mereka membunuh banyak iblis besar, dan menyinggung banyak orang yang disebut saleh sebelum memenangkan posisi istana bulan di istana surgawi. Jika aku tidak bertemu dengan Great Sage Sun saat itu, Chen Guanbao dari keluarga Chen pasti sudah menjadi hantu sekarang. Great Sage telah mengajariku banyak hal, dan tentu saja, dia juga mengambil banyak hal dariku. 300 tahun ke tahap jiwa baru lahir, 500 tahun ke tahap pemisahan roh, 700 tahun ke alam surgawi. Guo Qiang berkata sambil tersenyum, Chen Guanbao, jadi namamu sebenarnya cukup bagus. Haha, Yuer berkata sambil tersenyum. Sang bijak agung telah mengubah namaku menjadi Chen Qingyuan, tetapi aku lebih suka nama yang kumiliki sekarang, Guo Xie. Orang baik tidak berumur panjang, dan bencana hidup selama 1000 tahun. Nama Guo Xie ini benar-benar menarik. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. 100 tahun di dunia manusia, dan aku akan marah padamu selama 100 tahun di dunia manusia. Yuer berkata dengan suara rendah sambil memperhatikan Guo Xie menyesap anggurnya. Kakak, mari kita lihat dan kita akan tahu. Wu Gang mengangkat kapaknya yang besar dan berkata sambil tersenyum. Bajingan, apa yang ingin kau lakukan? Cepat keluar dari sini. Jika kau ingin mandi, kau harus melakukannya satu persatu, kan? Di rumah Guo, Yuer mendorong Guo Ke dengan sekuat tenaga. Guo Ke tidak bergerak sedikit pun karena ia terus memanfaatkan Yuer. Istriku, bahkan kakak Chang'e setuju untuk mengirimmu mencariku di alam bawah. Dari kelihatannya, dia mengakui hubungan kita. Kamu juga mengatakan bahwa kamu akan tergila-gila padaku selama 100 tahun, mengapa kamu lupa kata-kata yang baru saja kamu ucapkan? Guo Xie berkata dengan seringai jahat di wajahnya. Tangannya selalu sibuk. Tidak, tidak sekarang. Yuer berbisik. Dia tidak akan pernah mengira bahwa Tuan Sejati Sin akan begitu berani memperlakukannya dengan cara seperti itu. Yuer, ini adalah dunia manusia. Kamu adalah istriku, jadi wajar bagi pria untuk saling mencintai. Kamu seharusnya mengikuti suamimu saja. Sambil berbicara, dia menarik Yuer ke dalam pelukannya. Keran dinyalakan, dan Yuer terengah-engah, perlawanannya semakin mengecil. Kakak yang jahat, jangan. Kakak yang jahat, aku ingin. Kakak yang jahat, aku masih menginginkan lebih. Apa? Apa yang mereka lakukan? Chang'e tidak melihat ke cermin. Sebaliknya, dia bertanya kepada Wu Gang dengan keras sambil mendengarkan teriakan Yuer. Apa itu? Itu adalah sesuatu yang disukai semua pria dan wanita saat itu. Hehe, aku tidak pernah menyangka bahwa True Lord Hearteart akan begitu hebat. Aku menemuinya beberapa kali di pengadilan surgawi, tetapi aku tidak tahu bahwa dia cukup berani. Wu Gang memperhatikan dengan penuh minat. Petik 2. Apa yang disukai pria dan wanita? Wu Gang, apakah kamu juga menyukainya? Apakah kamu menikmatinya? Chang'e menyipitkan matanya dan bertanya. Tentu saja aku menyukainya. Itu menyenangkan, tetapi tidak semenyenangkan bertarung di tempat. Wu Gang tanpa sadar menerimanya. Peng, dasar bajingan, enyahlah dariku. Aku suka adikmu. Wu Gang terlempar beberapa puluh ribu meter jauhnya oleh kekuatan tak terlihat dan menabrak pilar gerbang surga selatan dengan keras. Seluruh pengadilan surgawi berguncang akibat benturan tersebut. Batuk-batuk-batuk, aku tidak suka adikmu, aku suka padamu. Wu Gang berkata dengan santai, pikirannya masih disibukkan dengan adegan mesra Guo Xie dan Yuer di kamar mandi. Wu Gang, pergilah ke neraka. Setelah itu, suara keras terdengar dari pengadilan surgawi. Wu Gang terlempar lagi, dan terlempar selama 33 hari. Batuk-batuk-batuk, mengapa Wu Gang menyinggungnya lagi?
Beberapa pemain catur berbisik, "Catur, catur, bagaimana mungkin ada begitu banyak hal?" Tai Bai Jinsing berkata dengan lembut. Pria dan wanita selalu menyukai hal-hal. Itu membuatku sangat marah. Bagaimana aku bisa mendengarkan bajingan Hong Jun itu dan membiarkan Yuer turun ke dunia fana? Itu membuatku sangat marah, kata Chang'e sambil terengah-engah. Wanita gila, sungguh wanita gila. Patriark Hong Jun, yang sedang berkhotbah, tercengang. Kemudian dia tersenyum nakal. Para dewa lain yang mendengarkannya semuanya bingung. Sang guru besar benar-benar memiliki ekspresi seperti itu. Yuer, apakah kamu merasa nyaman? Setelah pertarungan antara Guo Xie dan Yuer berubah ke medan perang lain, mereka berdua berbaring di tempat tidur di kamar tidur. Tangan Guo Xie bersandar dengan nyaman di kaki Yuer yang menjulang tinggi saat dia bertanya sambil tersenyum. Suamiku, aku ingin lebih, kata Yuer dengan tatapan mata yang kabur. Batuk, batuk, batuk. Yuer, hal semacam ini sudah lebih dari cukup. Kalau tidak, itu akan menyakiti langit dan bumi, dan itu akan menyakiti langit dan bumi. Guo batuk ringan dan berkata, 3 kata yang paling ditakuti seorang pria adalah, aku akan membayar, dan aku akan membayar. Bajingan, bajingan besar, jika kamu mengatakan bahwa kamu akan melakukan ini padaku, apakah aku akan membunuhmu? Kata Yuer sambil menatap Guo Xie. 100 tahun di dunia fana. Peri tidak akan ikut campur. Tidurlah, masih ada urusan resmi yang harus diselesaikan besok. Saat dia berbicara, dia memeluk Yuer dan tertidur. Jika dia tidak berlatih hari ini, dia pasti sudah berlatih banyak hari ini. Nyaman, hidup di dunia manusia begitu baik. Pada pukul 9 pagi, Guo Xie membuka matanya. Yuer belum juga bangun, dan selama bertahun-tahun ini, bahkan di dunia fana, Guo Xie tidak tidur seperti ini sampai pukul 9 pagi. Guo Xie tidak mengenakan pakaian apapun. Dia menatap Yuer yang sedang berbaring di tempat tidur dan gelombang panas menyerbu hatinya. Dia sekali lagi mengulurkan tangan jahatnya ke arah Yuer, yang sedang tidur nyenyak. Jangan main-main, kakak perempuan, jangan main-main. Gumam Yuer. Sekali lagi, Guo Xie melompat ke tubuh Yuer. 1 jam berlalu, dan ruangan itu dipenuhi dengan warna musim semi. Seekor kuda jantan, kau adalah seekor kuda jantan, seekor kuda jantan sejati. Yuer keluar dari kamar mandi, melotot ke arah Guo Ke sambil berbicara dengan keras. Saat itu, Guo Tai sudah mengenakan pakaiannya. Ia memegang labu di satu tangan dan minum anggur di tangan lainnya. Ia tersenyum pada Yuer sambil memegang labu di tangan lainnya. Orang jahat besar, aku lapar. Ayo kita cari makan. Beberapa hal memang membutuhkan banyak energi, kata Yuer sambil tersipu. Hari ini, suamiku yang memasak. Ada banyak bahan yang bagus di dalam labu, jadi kita tidak bisa menyia-nyiakannya. Guo Qiang berkata sambil tersenyum sambil berjalan santai ke dapur. Sial, ini sangat besar, lebih baik aku tidak memakannya hari ini. Jika aku tidak bisa menahan daya tembaknya, tubuhku akan meledak dan aku akan mendapat masalah. Guo Xie berbisik sambil memegang cambuk harimau setan bintang 7 di tangannya. Lupakan saja, ayo kita cari sup ular saja. Jangan khawatir, keterampilan memasak Guo Xie tidak buruk. Setelah 1 jam, meja yang penuh dengan makanan lezat disajikan. Ia dan Yuer mulai melahap makanan itu. Bajingan besar, aku tidak menyangka makanan yang kau buat akan begitu lezat. Di masa depan, jika kau tidak pergi makan di luar, kau bisa memasak di rumah. Yuer berkata sambil tersenyum. Sebenarnya, ini sama sekali bukan masakan Guo Shou. Selama bahan-bahan dari pengadilan surgawi dimasak, semuanya akan lezat. Namun, Guo Shou tetap mengangguk sambil tersenyum. Ayo makan dan minum sepuasnya. Kita punya urusan yang harus diselesaikan. Setelah itu, Guo Jiu mengambil labu milik lelaki tua itu dan berjalan ke halaman. Sekelompok pohon zenan ungu kemasan terlepas dari labu itu.